Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat. Oke, sobat channel Sarjana Beling. Di video kali ini kita akan membahas masalah catatan kaki, ya, yang mana terkadang teman-teman masih mengalami banyak kesulitan, kendala yang dihadapi dalam menulis catatan kaki. Namun sebelum dilanjut, alangkah baiknya teman-teman mungkin bisa like, ya, komen, and subscribe tentunya, biar nanti nggak ketinggalan video-video update lainnya. Oke, sekilas masalah catatan kaki dan pengutipan, ya, perlu saya jelaskan dulu sebentar. Catatan kaki atau footnote adalah salah satu dari 3 teknik penulisan yang dipakai untuk menandai identitas sumber data. Di samping catatan kaki, ya, terdapat juga 2 teknik lain, yaitu catatan akhir ataupun endnote dan catatan tengah, atau bisa sering disebut juga dengan innote. Nah, kenapa kok kita menggunakan catatan kaki ataupun footnote? Karena yang sering dipakai dalam pengutipan karya tulis ilmiah itu khususnya dalam skripsi maupun tugas-tugas makalah, disertasi, tesis, itu kebanyakan yang dipakai adalah footnote. Itu ya teman-teman. Perlu dipahami juga pada dasarnya catatan kaki dan catatan akhir tidak berbeda, kecuali hanya pada letaknya. Catatan kaki terletak pada bagian bawah pada setiap halaman, sedangkan catatan akhir terletak pada bagian akhir. Dibandingkan dengan catatan akhir, catatan kaki lebih praktis, ya, lebih mudah, sebab pembaca dapat langsung mengetahui identitas sumber yang disebutkan dalam halaman yang sama dalam kutipan. Dan selain itu, pembaca dapat secara langsung membaca penjelasan dan catatan tambahan yang dibuat penulisannya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi catatan kaki itu pada dasarnya lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk identitas buku sendiri, ya, untuk teknik penulisannya itu, untuk menuliskan identitas sebuah buku ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama dalam catatan kaki itu adalah nama penulis harus ditulis seperti susunan aslinya, ya, dengan tidak mendahulukan nama akhir ataupun last name. Last name itu nggak boleh, harus sesuai. Kemudian diikuti koma, judul dicetak miring, koma, kurung buka, ya, tempat penerbit, titik 2, nama penerbit, ya, koma, tahun penerbit, kurung ya, tahun penerbit, koma, kurung tutup, koma, nomor halaman, ya, dan titik. Nah, langsung kita praktekkan saja nanti biar teman-teman nggak kebingungan, ya. Misalnya ada di sini, misalkan kita ambil samping di sini, ya, kita ambil di samping di sini. Bagaimana cara menulis footnote? Nah, kita langsung ke referensi di sini, ya, referensi. Nah, ini ada insert footnote. Nah, di sini, ya, insert footnote. Kalau teman-teman memakai endnote, nah ini langsung di sini, ya, insert footnote ini. Nah, kita menggunakan insert footnote, ya. Kita langsung coba kita praktekkan, ya, 1 tik, itu ya. Nah, tadi sudah saya buatkan untuk catatan kakinya. Misalkan ini, ya, misalkan catatan kakinya saya sampaikan ini. Nah, ini ya, misalkan Suharsini Arikunto, ya, kelihatan nggak teman-teman? Karena ukurannya 10, ya, saya besarkan, ya. Nah, ini Suharsini Arikunto, judul prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, ya, buka kurung, Jakarta titik 2, Rineka Cipta 1998. Nah, ini ya. Nah, perlu di
pahami juga kalau dalam catatan footnote, kalau misalkan terdapat 2 baris seperti ini menjoroknya harus keluar ya, seperti ini. Nah terkadang juga teman-teman yang sering lalai, sebenarnya sederhana tapi juga sering lalai, itu ketika habis membuat itu tidak memperhatikan tulisannya. Nah ini tulisannya harus tetap konsisten, karena dalam penulisan karya ilmiah salah satu yang menjadi keharusan itu adalah konsistensi penulisan. Jadi harus mempertahankan konsistensi penulisan ya. Ini harus kita lihat ini fontnya berapa, terus kemudian fontnya apa, ukurannya berapa, ini harus kita lihat gitu ya. Dan ini tetap menggunakan Times New Roman ini ya, dan ukurannya 10 gitu ya. Nah angka 1 kecil ini juga harus apa? Ini juga harus Times New Roman loh ya, nggak boleh pakai Calibri. Nah ini angka kecil ini juga harus menggunakan, ini kan masih Calibri, nah kita rubah menggunakan Times New Roman kayak gitu ya. Nah ini yang kadang sering teman-teman sering lupa itu seperti itu. Oke lanjut ya, saya jelaskan lagi. Bila mana teman-teman terdapat kutipan lagi dan buku tersebut ya, buku tersebut adalah buku yang sama ya, kata ibid ya, kata ibid. Nah misalkan teman-teman ini menulis misalkan ini masih mengutip buku yang sama, ini kita tinggal enter ya. Misalkan di kutipan ini masih mengutip bukunya yang sama, bukunya Suharjimi Arikunto ya. Ini di kutipan ini, di footnote ini, nah, buka footnote lagi ya. Di footnote referensi footnote, nah, ini masih mengutip buku yang sama, cukup menuliskan kata ibid ya, ibid titik koma ya, gitu ya. Ini juga harus tetap perhatikan, atau mungkin nanti nulisnya teman-teman itu di akhir, di kontrol CTRL A ya, ataupun kontrol A, nanti tinggal merubah di akhir nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman telaten itu setiap membuat itu harus diganti dengan Times New Roman ukuran 10, itu malah lebih bagus ya, biar nggak ketinggalan. Oke, nah Pak, bagaimana kalau masih mengutip buku yang sama? Kalau masih mengutip buku yang sama itu tulisannya gimana? Ya tetap ya, misalkan di sini teman-teman masih mengutip buku yang sama, itu tulisannya tetap gimana Pak? Apakah juga harus ditulis dengan kata ibid? Ya, tetap menggunakan kata ibid. Misalkan di sini ya, referensi ini kita tambah lagi. Nah, kita tulis kata ibid. Sudah, tidak memakai titik, koma dan titik dan koma. Ini langsung. Jika bedanya kalau di awal tadi kan ada titik komanya, kalau ini enggak langsung. Oke, gitu ya teman-teman. Sebenarnya mudah kok untuk teman-teman. Nah, terus selanjutnya bagaimana kalau kita mengutip buku ya, misalkan ya, contoh kita langsung perhatikan aja buku yang kedua ini, misalkan di referensi yang keempat ya, misalkan yang keempat kita taruh di sini, referensi yang keempat dengan footnote yang berbeda ya, dengan footnote yang berbeda kita ambilkan misalkan ini ya, nih misalkan bukunya Sugiono. Terus di footnote 5 ya, di footnote 5 Anda mengutip bukunya Suharjimi Arikunto kembali. Nah, apakah itu harus ditulis lengkap Pak? Nah, itu gimana? Nah, itu tidak perlu ditulis lengkap ya.
tidak perlu ditulis lengkap. Misalkan seperti ini. Bukunya tadi kan Suharsimi Arikunto. Lah, ini teman-teman, jika terdapat dua suku kata ya nama, ini cukup nama akhir yang diambil. Nah, kemudian sebagian judul ya, bagian judul seperti ini ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan koma ya teman-teman ya, dilanjutkan dengan koma. Terus kemudian halaman, misalkan halaman 10 gitu. Halaman 10 udah cukup. Namun ada juga terkadang yang memakai dari beberapa lembaga, ada yang memakai di sini ya, titik 3, 1, 2, 3, kemudian koma, baru halaman. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga harus konsisten. Misalkan di font pertama, kedua, ketiga, ini kita nggak menggunakan kata hal, ha, dan lain sebagainya. Ini harus konsisten. Sampai akhir itu juga harus nggak memakai huruf hal dan ha dan lain sebagainya. Nah, kecuali kalau di sini di footnote 1 ya, di footnote 1 teman-teman menggunakan di sini menggunakan hal misalkan, atau mungkin hanya ha saja ya, atau mungkin HLM ya, dan juga misalkan nggak pakai juga boleh, kayak gitu ya teman-teman. Yang penting adalah konsistensi penulisannya, harus konsisten. Oke teman-teman, itu ya. Terus selanjutnya mengutip dari artikel. Caranya kalau mengutip dari artikel gimana gitu. Oke ya, kalau mengutip dari artikel kalau kita mengutip dari artikel itu aja juga caranya. Caranya bagaimana? Nah, caranya langsung, misalkan dari artikel, misalkan 6 ini ya. Nah, saya hilangkan dulu, cuma sampling aja. Nah, misalkan footnote ke-6, di sini kita ngambil dari artikel, itu tulisannya gimana Pak? Seperti ini ya. Kan Fahri Hamzah ya, pemuda usia satu bangsa Republika, 2008 Desember 2016 halaman 15. Oke gitu ya. Nah misalkan kalau teman-teman hanya mengutip dari surat kabar ya, teman-teman mengutip dari surat kabar, misalkan di footnote selanjutnya teman-teman mengutip dari surat kabar. Nah ini langsung saja sebutkan contohnya seperti ini. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ya, misalkan timbul pertanyaan seperti ini, Pak, bagaimana dengan referensi atau buku yang terkadang itu nggak jelas Pak sumbernya. Nah misalkan ada penerbitnya yang tidak ada, terkadang juga tahunnya tidak ada, terkadang juga mungkin tahun penerbitnya emang nggak ada, itu bagaimana Pak cara penulisannya? Nah ini sudah saya buatkan listnya ya. Misalkan Suharsimi Arikunto melihat suatu pendekatan praktik T.TP.2, ini T.TP.2 itu maksudnya apa? Tanpa tempat penerbit ini ya, ini saya blok ini ya, tanpa tempat penerbit. Selanjutnya misalkan tempat penerbitnya ada, terus kemudian TP-nya di sini nggak ada. Ini TP ini maksudnya gimana Pak? TP itu adalah tempat penerbit, di sini ganti tempat penerbitnya yang nggak ada, berarti ini tinggal dikasih T titik gitu lah. Nah kemudian tempatnya ada, penerbitnya nggak ada, tapi tahunnya nggak ada Pak, gimana?
penulisannya. Nah ini cukup ditulis dengan T titik satu, titik ya, maaf, T ya titik T titik, itu maksudnya adalah tanpa tahu. Loh Pak, misalkan kita ragu, kita nggak jelas, misalkan masih ragu dengan referensi tersebut, misalkan ragu ya itu benar nggak itu demikian gitu. Nah itu bagaimana Pak? Nah ini kita cukup membubuhkan tanda tanya di sini. Itu artinya berarti bukunya itu masih disangsikan ya, terkait masalah tahun, kemudian penerbit dan lain sebagainya. Oke, itu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya adalah pengutipan dari sumber Al-Quran. Nah ini perlu saya jelaskan kembali untuk teman-teman semuanya yang sering mengutip dari sumber referensi Al-Quran. Saya sarankan, bahkan ada kewajiban ya, tidak boleh mengutip dari buku ataupun dari sumber internet atau mungkin dari web, dari yang lainnya. Ketika mengutip dari Al-Quran maupun Al-Hadis itu harus dari sumbernya langsung ya, dari kitab Al-Quran maupun dari kitab Al-Hadis. Itu nggak boleh kita mengutip, karena nanti dikhawatirkan ketika mengutip sudah buku turunan itu nanti disangsikan terkait kebenarannya gitu ya. Jadi nggak boleh mengutip dari web, dari buku, dari internet, itu nggak boleh. Nah bagaimana cara mengutip kalau dari sumbernya dari Al-Quran? Nah ini ya teman-teman ya, misalkan dari sini ya, ini misalkan hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sebagainya, dan bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap hari memperhatikan. Ini adalah surat Al-Hasyr. Nah ini juga kurang tepat ya, ini karena ayatnya ini tidak dicantumkan, hanya artinya. Dan arti, ketika menuliskan arti seperti ini itu hanya satu spasi ya, satu spasi, ingat satu spasi. Arti itu satu spasi ya teman-teman ya. Nah lanjut ya, kembali lagi bagaimana cara mengutip dari Al-Quran. Nah ini referensi ya 9. Nah ini kita cukup menuliskan kata Al-Quran ya, Al-Quran, Al-Quran ya, koma ya, Al-Quran, koma. Nah kita mencantumkan surahnya ya, surah misalkan Al-Hasyr surah ke-59, kemudian titik 2 ayatnya, ini ayat yang keberapa yang dikutip gitu ya. Nah ini misalkan Al-Hasyr ayat 18, berarti di sini cukup menuliskan 18. Oke gitu ya. Nah Pak, misalkan kita masih mengutip dari Al-Quran lagi, itu bagaimana Pak? Ya, di ayat yang sama masih mengutip dari Al-Quran dengan surah dan ayat yang berbeda. Misalkan di sini, misalkan di sini, misalkan sini aja ya, ini perumpamaan aja. Misalkan di sini adalah footnote Al-Quran selanjutnya, footnote ke-10. Ini juga cukup menuliskan kata ibit ya, ibit titik koma spasi. Nah surahnya surah apa misalkan di sini surah ke-10 misalkan ya, 10. Kemudian ayat berapa gitu ya, ayat berapa, misalkan ayat ke-15. Cukup seperti itu ya, contoh saja itu misalkan. Nah ini kita tutup, ini juga tetap menjadi kitab syarah. Nah karena untuk mempertahankan konsistensi penulisan. Gitu ya teman-teman, mungkin cukup ini dulu yang bisa dipaparkan, kita diskusikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menjadi sumber referensi pembelajaran. Dan bila mana ada pertanyaan seperti biasa ya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like and subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, karena biar nggak ketinggalan informasi update
video lainnya. Oke, dari saya cukup sekian. Kita ketemu di video selanjutnya.